Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pak Iwan, Kepala Beskap, Pak Nino, Sekretaris Dijen PAUD Dasmen, Pak Praptono, Kepala Pusat Standar Kebijakan Pendidikan, Pak Irsad, para Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, para Kepala Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan para Kepala Satuan Pendidikan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita dapat bertemu pada sosialisasi persiapan penyaluran dana bantuan operasional Satuan Pendidikan tahap 2 tahun anggaran 2024. Ibu, Bapak yang saya hormati, dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai langkah, bahkan lompatan untuk mentransformasi pendidikan melalui serangkaian episode kebijakan Merdeka Belajar. Kita ketahui bersama, salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan adalah pada perbaikan ekosistem pendidikan. Terdapat paling tidak 4 poin penting yang harus kita lakukan jika kita menginginkan ekosistem pendidikan berjalan dengan baik. Pertama, kita semuanya tentu tahu berpihak pada murid, dalam artian satuan pendidikan harus menomorsatukan murid dalam setiap pengambilan keputusan sehingga dampaknya juga terasa langsung oleh murid. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang baik dan aman, nyaman, menyenangkan, serta inklusif. Artinya lingkungan pendidikan harus bebas dari perundungan, semua bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual dan juga dari intoleransi. Yang tidak kalah penting juga membiasakan budaya reflektif dengan cara terus belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, terus berupaya melakukan perbaikan dan peningkatan hasil belajar dari waktu ke waktu. Bagaimana cara kita semua menciptakan ekosistem pendidikan yang baik? Tentu dibutuhkan tidak hanya instrumen regulasi, tetapi juga instrumen pendidikan untuk menjalankannya. Dan salah satu yang kita berikan adalah dana bantuan operasional satuan pendidikan. Siapa di antara kita yang ingin penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan salur tepat waktu? Pasti itu harapan kita semua, khususnya Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan. Kita sama-sama tahu jika penyaluran tepat waktu, satuan pendidikan akan lebih terbantu untuk beroperasi, untuk menjalankan proses pembelajaran, serta melakukan transformasi pendidikan. Tentu melalui peningkatan-peningkatan layanan yang sesuai dengan tugas kita masing-masing. Tugas masing-masing satuan pendidikan. Nah, pada tahun 2024 ini, pada penyaluran tahap 1, kita sudah membuat sejarah. 96% Bapak Ibu, satuan pendidikan telah menerima dana BOS reguler di bulan Januari. Dan mengapa capaian itu penting buat kita semua? Karena kita tahu bahwa kebijakan penyaluran BOS satuan pendidikan ini cukup dinamis. Ada proses panjang dan harmonisasi antar kementerian yang membuat penyaluran menjadi lebih cepat, tepat, dan juga akurat. Kemendikbudristek telah melakukan relaksasi persyaratan penyaluran pada tahap 1 seperti yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 63 tahun 2024. Tujuan relaksasi tersebut adalah untuk percepatan penerimaan dana di satuan pendidikan yang tentunya tetap memperhatikan akuntabilitas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan menghadapi penyaluran dana bantuan operasional satuan pendidikan reguler tahap 2
Hingga saya mendorong Ibu dan Bapak semuanya, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, untuk segera memenuhi persyaratan penyaluran. Di antaranya laporan tahun sebelumnya, ini yang tahun-tahun sebelumnya menjadi syarat penyaluran tahap 1, sekarang menjadi syarat penyaluran tahap 2. Pastinya ini sudah bulan Juni, semuanya kami harapkan sudah punya laporan tahun lalu. Kemudian ada data laporan terkait dengan nilai sisa dana yang telah dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan. Jangan sampai datanya salah. Dan juga penyelesaian pengadaan barang dan jasa melalui SIPLAH. Laporan yang tepat dan rinci tentunya akan mendorong penyaluran menjadi lebih cepat dan pasti. Sekarang mari kita menghitung hari, Ibu Bapak semuanya. Kita hanya memiliki 12 hari kerja efektif untuk bisa mencapai target penyaluran seperti target kita di tahap 1 lalu, yaitu 96% satuan pendidikan salur pada gelombang 1 di awal bulan Juli. Berdasarkan data yang kami terima, per 8 Juni 2024, sekitar 52% satuan pendidikan sudah siap salur tahap 2 gelombang 1. Ayo kita kejar, ini ada 48% sisanya, supaya juga bisa siap salur tahap 2. Nah, selaras dengan penyaluran tersebut, pada bulan Juni ini kami juga sudah menyalurkan dana bantuan operasional satuan pendidikan kinerja kepada 51.464 satuan pendidikan untuk sekolah penggerak, berprestasi, dan berkemajuan baik. Dana BOS kinerja ini sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada satuan pendidikan untuk terus melakukan perbaikan pembelajaran, untuk meningkatkan mutu pembelajaran, atau paling tidak sekurang-kurangnya dapat mempertahankan prestasinya. Ibu, Bapak yang saya hormati, penggunaan dana BOS ini sangat fleksibel. Jadi meningkat atau tidaknya mutu di satuan pendidikan Bapak Ibu tergantung pada bagaimana satuan pendidikan, bagaimana Ibu Bapak mengelola dan merencanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Saat ini kita sudah memiliki platform rapor pendidikan. Mari kita manfaatkan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan juga penganggaran. Kami merancang rapor pendidikan itu dengan baik, sedemikian rupa agar memberikan gambaran utuh bagaimana pendidikan di masing-masing daerah, bagaimana situasi di masing-masing satuan pendidikan. Jadi mari Bapak Ibu semuanya gunakan informasi tersebut dan lengkapi tentunya dengan pemahaman Ibu, Bapak, Kepala Sekolah, Satuan Pendidikan, Kepala Dinas, dan tim, dan juga para pendidik atas kondisi daerah, atas kondisi satuan pendidikan untuk lebih lanjut menyusun program dan kegiatan yang relevan sesuai kebutuhan masing-masing. Terakhir, saya kembali mengajak Ibu dan Bapak semuanya untuk bersama-sama mewujudkan penyaluran yang tepat waktu. Semoga capaian kita dalam memastikan penyaluran tepat waktu ini benar-benar membantu satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan untuk anak-anak kita, untuk memastikan mereka mempunyai masa depan yang gemilang dan juga tentunya masa depan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sesjen sudah berkenan untuk bergabung dan membuka kegiatan webinar BOSP ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, segera kita simak bersama paparan terkait kebijakan BOSP tahun 2024 yang akan disampaikan oleh 2 orang narasumber. Setelahnya, Bapak dan Ibu, para peserta semua bisa juga mengajukan pertanyaan kepada para narasumber, dan untuk sesi paparan sekaligus tanya jawab akan dimoderatori oleh Bapak Yusuf Rahmat STMP. Kepadanya disilakan.
Baik, terima kasih Ibu Larasati, MC Kondang kita yang selalu hadir membawa kabar gembira setiap pencairan dan BOSP. Kami lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sekjen yang telah buka acara kita di siang hari ini. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Bapak Dr. Praptono MPD. Yang kami hormati Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan PSKP, Bapak Irsyad Zamzani, Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Bendahara dan Operator Sekolah yang kami banggakan, serta rekan-rekan Dinas Pendidikan, PPMP, dan seluruh pemirsa yang telah hadir di acara webinar dari seluruh penjuru tanah air. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Yusuf Ahmad, izinkan saya membantu jalannya acara webinar ini selama 1 jam ke depan. Silahkan disiapkan kopi, cemilannya gitu, selama mengikuti acara hari ini. Jangan lupa ajak pula teman-teman sekolah yang lain untuk menyaksikan tayangan webinar sosialisasi penyaluran dana BOSP tahun 2024 tahap 2 yang ditayangkan secara langsung dari studio Direktorat Jenderal Politik dan Pigmen Senayan, Jakarta. Sebagai pesan pertama, mari sama-sama kita simak video berikut. Silakan duduk Bapak Ibu. Mohon maaf, secara mendadak saya panggil kemari karena ada perihal yang sangat mendesak tentang dana penyalur. Pusingnya licin ini. Tentang dana penyaluran BOSP tahap 2. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Kenapa BOSP belum cair? Lalu BKU bagaimana? Baik Pak, kalau Bapak lihat dokumen, itu ada pada halaman 3, paragraf awal. Terlalu awal kita membahas itu. Kita saat ini sedang membahas dana. Kita saat ini sedang membahas dana BOSP. Kenapa belum cair? Bung Dahlan, saya ingin mendengar secara langsung dari orang yang menangani hal ini. Bang Dul, Pak, beliau lebih paham tentang masalah ini. Adil, Pak. Nah, ini dia. Tolong jelaskan dengan jelas, Bang Dul. Apa masalahnya salur BOSP sampai saat ini belum cair? Lalu, bagaimana solusinya? Pertama-tama, saya harus menjelaskan ada 4 syarat dalam penyaluran dana BOSP tahap 2 periode Juli sampai Oktober. Yang pertama, satuan pendidikan harus melaporkan BOS reguler tahun 2023 melalui aplikasi Arkas. Dan nanti Dinas Pendidikan akan mengkonfirmasi melalui aplikasi Markas. Silakan Bapak Ibu dimakan. Bang Dul, lalu ada apa lagi syarat keduanya? Untuk yang kedua itu, kita harus melaporkan BOS kinerja tahun 2023 melalui aplikasi Arkas. Itu bagi sekolah yang menerima BOS kinerja, Pak. Lalu, apa ada syarat lainnya? Ada 2 lagi, Pak. Untuk yang ketiga, pihak satuan pendidikan harus menyelesaikan transaksi PBJ tahun 2023 melalui aplikasi Siplah. Dan yang terakhir, pihak satuan pendidikan juga harus melaporkan penggunaan dana BOSP tahap 1 tahun 2024 minimal 50%. Bang Dul, kalau ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, bagaimana Bang Dul? Maka kita tidak akan mendapatkan BOSP tahap 2, Pak. Izin Bapak Kepala Sekolah untuk menambahkan informasi tambahan
terkait penggunaan dana BOSP. Pelaporan dana BOSP tahun 2023 itu terakhir 31 Januari 2024, Pak. Penyaluran dana BOSP tahap kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, 6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 2024, kami menyampaikan informasi penyaluran dana BOSP tahap 1. Sekaligus mencatat rekor penyaluran secara langsung tercepat sepanjang sejarah pencairan dana BOSP. Dan hari ini kita akan menyampaikan kabar gembira kembali tentang penyaluran dana BOSP tahap kedua di tengah tahun 2024. Seperti apa mekanisme penyaluran dana BOSP tahap 2 ini? Telah hadir di tengah-tengah kita 2 orang narasumber yang luar biasa. Kita sapa dulu narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Praptono MED. Selamat siang Bapak, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Gimana kabarnya Pak Ses? Alhamdulillah sehat, dan jangan lupa untuk selalu tetap bahagia. Terima kasih. Baik. Siap, terima kasih. Pak Ses, kami laporkan sampai saat ini para pemirsa yang sudah hadir menyaksikan tayangan langsung webinar sebanyak 20.000 orang. Dan ini masih akan terus bertambah. Silakan Pak Ses disapa dulu para pemirsa kita. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, para kepala sekolah, operator, Bapak Ibu guru, Dinas Pendidikan, para kepala UPT, semuanya dari seluruh Indonesia. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu di manapun Bapak Ibu berada. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon untuk sebentar Pak Ses. Selanjutnya kita sapa sumber kita yang kedua, Bapak Irsad Zamzami PhD. Selamat pagi Pak Irsad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak Irsad? Alhamdulillah sehat. Dan Mas Yusuf juga sehat. Dan juga Bapak Ibu sekalian. Amin. Ini sekitar ada 20.000 orang Pak yang sedang menyaksikan acara live kita di siang hari ini. Silakan Pak Irsad untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, kepala sekolah, guru-guru, teman-teman di BPMP mungkin ya, di Dinas Pendidikan. Selamat pagi, mudah-mudahan semuanya sehat dan siap mengikuti webinar ini. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan manfaat ya. Ya, baik, terima kasih Pak Irsad dan Pak Praptono. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyimak paparan narasumber yang pertama, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di kanal YouTube. Pertanyaan terbaik akan kami tampilkan di sesi tanya jawab dan akan direspon oleh kedua narasumber kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mari sama-sama kita simak paparan pertama yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Bapak Dr. Praptono MED. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur suwun, berkenan hadir di webinar pada siang hari ini. Nanti saya juga akan ditemani oleh Mas Dana dari tim BOSP, Sedijen PDM. Terima kasih. Bapak Ibu, para kepala dinas, kepala UPT, dan juga para PIC, Bapak Ibu kepala sekolah, guru, operator dapodik, semuanya. Alhamdulillah, saya akan menyiapkan bahan paparan, silahkan untuk ditayangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di pembukaan Pak Bu Sesjen sudah menyampaikan beberapa arahan kepada kita semuanya, yang diantaranya adalah mari untuk penyaluran BOSP tahap yang kedua ini bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik. Sudah 52% satuan pendidikan yang sudah siap dinyatakan untuk salur BOSP-nya, berarti masih ada 40% lebih ya yang saya kira itu nanti perlu kerja keras. Tapi target saya di bulan Juni ini bisa salur lebih baik dari tahap 1. Kalau di tahap 1 kan 96% ya. Mudah-mudahan ini bisa langsung 98%, sehingga
saya merasa perlu untuk hadir di tengah Bapak-Bapak dan Ibu semuanya agar proses penyaluran BOSP tahap yang kedua ini berjalan secara lancar dan baik. Monggo ditayangkan untuk bahan paparannya. Nah, dalam rangka itu Bapak Ibu sekalian, di slide yang pertama kami itu punya sosmed yang sangat membantu untuk kita berkomunikasi, untuk saya memahami apa kendala dan problem Bapak Ibu di lapangan. Ini ada 2 media sosial kami. Yang pertama Instagram. Ini selalu kita update dengan informasi-informasi baru, dan kami juga banyak membaca berita-berita, pertanyaan-pertanyaan, dan termasuk keluhan-keluhan yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian di lapangan terkait dengan kebijakan-kebijakan prioritas kita, termasuk terkait dengan BOSP ini. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar ini untuk diambil alat komunikasinya, HP-nya, dan silakan untuk dibuka Instagram, dan Bapak Ibu bisa follow Instagram Ditjen PDM, yaitu di @ditjen.paud.dikdasmen. Nah, dengan Bapak Ibu memfollow Instagram ini, maka Bapak Ibu akan terus kita update dengan informasi-informasi baru dan keluhan, tentang masalah-masalah yang Bapak Ibu miliki akan kita bisa tangkap melalui Instagram ini, dan kita bantu untuk memberikan solusinya. Nah, termasuk pencairan BOSP tahap 2 ini, silahkan Bapak Ibu follow Instagram ini dan kami tunggu. Nanti yang sudah follow silahkan komen di YouTube itu dengan terima kasih atau dan sebagainya. Nah, di samping itu juga berbagai macam webinar-webinar yang sudah kami lakukan, informasi-informasi penting itu juga selalu kami taruh di YouTube Ditjen PAUD Dikdasmen. Bapak Ibu juga bisa mengunjunginya dan subscribe di media sosial yang kami miliki ini. Inilah wadah yang kami siapkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kami tunggu untuk follow di Instagram kami dan subscribe di YouTube kami. Baik, Mas Yusuf, tolong dibantu di slide berikutnya. Ini tema kita ini adalah persiapan dan tantangan penyaluran dana BOSP tahap 2 tahun 2024. Dan untuk memulainya, saya ingin mengingatkan ini slide berikutnya sudah disampaikan oleh Bu Sesjen ya, Bapak Ibu sekalian. Merdeka Belajar kita jalankan dalam rangka untuk menyiapkan agar Indonesia di tahun 2045, di Indonesia Emas ini benar-benar memiliki SDM yang unggul dengan karakter beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, benar-benar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Ini yang kemudian kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Visi yang ingin kita wujudkan adalah Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian pelajar Pancasila. Nah, Merdeka Belajar sudah memasuki di tahun yang ke-5, dan silakan di slide berikutnya. Arah perubahan ke kondisi yang lebih baik sudah mulai menampakkan hasil, meskipun ini belum sempurna betul. Kita masih butuh kerja keras yang sangat luar biasa, di mana dari 3 kali penyelenggaraan asesmen nasional, kita alhamdulillah menunjukkan tren peningkatan yang sangat bagus. Dari awal kita dengan literasi yang mencapai kompetensi minimum 53,4%, ini angkanya bergerak naik, dan di tahun 2023 angkanya sudah 68,72%. Demikian halnya di numerasi sudah hampir 2 kali lipat dari kondisi awal 30% di 2023 menjadi 60,4%. Itu untuk jenjang SD. Nah, hal yang sama perkembangannya juga kita rasakan di jenjang SMP,
dari 51 di pertama menjadi 64,53 untuk literasi dan numerasi 36, di angka terakhir menjadi 60,65%. Jadi Bapak Ibu, kalau ibarat kita menanam pohon gitu, maka tanaman yang kita siram, yang kita pelihara ini, yang kita upayakan untuk tumbuh dengan baik itu sudah mulai menampakkan hasilnya. Ya. Jadi buahnya sudah bisa kita rasakan, meskipun buah itu belum banyak dan belum lebat gitu, tapi rasa itu sudah ada, yaitu dengan peningkatan di literasi numerasi. Sehingga insya Allah kalau kita konsisten dengan gerakan perubahan ini, transformasi satuan pendidikan ini, maka kita akan bisa mencapai hasil pendidikan yang jauh lebih baik. Nah, slide berikutnya, inovasi dalam kebijakan sudah banyak dilakukan oleh Mas Menteri yang sampai sekarang sudah di episode ke-26, dan ini sebanyak hampir 66% itu bersinggungan dengan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah gitu. Jadi sangat relevan kalau kami ini perlu memperbanyak hadir di tengah Bapak Ibu sekalian sebagai ujung terdepan dalam melakukan gerakan perubahan. Nah, kita ingin ekosistem pendidikan yang ada di satuan pendidikan kita itu tumbuh dengan baik, sehingga di slide berikutnya ini yang perlu menjadi perhatian kita semuanya Bapak Ibu ya, dengan berbagai macam kebijakan yang sudah kita berikan, termasuk kebijakan relaksasi penggunaan dana BOS. Karena apa? Karena kita ingin satuan-satuan pendidikan kita itu tertransformasi. Transformasi seperti apa yang kita inginkan? Nah, ini ada 5 indikator untuk terjadinya transformasi di lingkungan satuan pendidikan. Ini dengan ekosistem pendidikan di sekolah yang kita cita-citakan. Nah, gambarannya seperti apa? Bapak Ibu, kita ingin layanan pendidikan yang kita berikan ini selalu berpihak kepada tumbuh kembang murid. Ya, murid-murid kita menjadi fokus dari pelayanan yang kita berikan. Yang kedua, kita ingin satuan pendidikan kita terbiasa atau memiliki budaya refleksi yang berbasis data. Ya. Sudah ada asesmen nasional, sudah ada raport pendidikan. Nah, bagaimana kemudian informasi-informasi itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu, para kepala sekolah, guru, pengawas sekolah. Oh iya, saya juga perlu menyapa, mungkin di forum ini ada Bapak Ibu pengawas sekolah, para coach dari guru dan kepala sekolah kita untuk melakukan transformasi. Terima kasih Bapak Ibu pengawas sekolah. Nah, kita ingin raport pendidikan itu benar-benar bisa digunakan untuk melakukan perencanaan, sehingga kemudian anggaran yang kita alokasikan, SDM yang kita dedikasikan, sumber daya dukungan yang kita kerahkan, semuanya itu akan bisa berdampak bagi peningkatan ekosistem pendidikan kita. Jadi semuanya kita harapkan berbasis data. Kemudian kompetensi yang kita kembangkan untuk anak-anak kita ini benar-benar kita fokuskan pada kompetensi fundamental, yaitu apa? Literasi, numerasi, dan karakter. Saya terima kasih Mas Irsyad, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, nanti akan banyak memberikan input, masukan pada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya ini adalah bagaimana lingkungan sekolah kita, masih di slide itu sebelumnya, menjadi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Anak-anak bahagia di sekolah. Nah, kalau anak-anak sudah bahagia, anak-anak akan bisa belajar secara optimal. Nah, kemudian yang terakhir, ini kolaborasi ini harus kita bangun. Bagaimana orang tua itu bisa menjadi mitra yang baik untuk memajukan pendidikan kita. Slide berikutnya, nah, banyak upaya yang kita lakukan dan terkait dengan BOSP ini. Kita punya dua kebijakan besarnya. Yang pertama adalah BOSP reguler. Ini kita
kita berikan kepada sekolah untuk biaya operasional non personel dan personel, dan ini kita hitung dengan jumlah siswa, dan kita memahami, mengetahui bahwa seringkali di daerah-daerah khusus itu memiliki tingkat kemahalan harga yang berbeda-beda, sehingga kita sudah menerapkan satuan biaya majemuk, dan ini disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Dan kemudian yang kedua, beberapa satuan pendidikan kita ini memiliki kinerja yang bagus, sehingga kita perlu mendorong untuk mengakselerasi percepatan atau mempercepat perbaikan pembelajaran yang kita berikan. Nah, harapannya dengan BSP kinerja ini, satuan pendidikan itu memiliki daya ungkit yang tinggi, dan kita menyalurkan bantuan kinerja ini kepada satuan-satuan pendidikan tertentu yang pastinya memenuhi syarat, dan ini kita buat dengan penetapan biaya tetap atau fixed cost. Next slide please. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, secara spesifik jenis menu atau rincian dana BSP yang kita berikan ini, kalau di tingkat PAUD ini ada TK, KB, TPA, SPS, SKB, PKBM, ini kita sebut dengan biaya operasional pendidikan PAUD. Ini ada dua jenis, reguler dan kinerja, BWP PAUD kinerja untuk PAUD penggerak. Kemudian untuk di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, pendidikan khusus termasuk TKLB, ini ada kita berikan bantuan, kita sebut dengan biaya operasional sekolah atau BSP. Ini secara umum ada dua, reguler dan kinerja. Hanya di kinerja ada 3 jenis yang diberikan, yaitu kinerja untuk sekolah penggerak, kinerja sekolah prestasi, kemudian kinerja berkemajuan terbaik. Dan berikutnya kemudian untuk di kesetaraan, ini untuk PKBM dan SKB. Ini ada 2, yaitu untuk reguler BWP kesetaraan reguler dan BOP kesetaraan kinerja berkemajuan terbaik. Jadi banyak upaya yang kita lakukan agar semakin baik atau semakin mampu untuk sekolah-sekolah itu menyediakan pembiayaan. Bapak Ibu, pada tahun ini slide berikutnya kita sudah menyalurkan slide berikutnya untuk tahap 1, dan itu sudah kita lakukan di Januari 2024, dan dalam sejarahnya ya, kita Januari itu sudah bisa menyalurkan 96% BSP. Tentu ini setelah ada kebijakan yang sangat luar biasa dari Mas Menteri terkait dengan penetapan persyaratan untuk penyaluran BSP tahap 1 yang lalu. Saya terima kasih pada Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang sudah bisa bersama-sama dengan kami, dan ini sangat diuntungkan ya, sehingga Bapak Ibu nggak perlu kerepotan untuk mencari dana talangan yang biasanya terjadi di tahun-tahun sebelumnya, maka sekarang ini tidak terjadi lagi. Nah, tapi tetap ada saja sekolah-sekolah yang belum bisa tersalurkan BSP-nya karena beberapa masalah, dan kami masih tetap memberikan kesempatan sampai di bulan Juni ini gitu. Tapi nanti kalau bulan Juni terlewat nggak bisa memenuhi persyaratan untuk pencaluran tahap 1, ya sudah, kita tinggalkan. Nah, webinar siang kali ini kita ingin untuk penyaluran di tahap 2, dan kita mengharapkan nanti di awal Juli itu kita sudah bisa menyalurkan, sehingga penting sekali pada Bapak Ibu sekalian untuk bisa memahami betul apa persyaratan-persyaratan yang kita butuhkan untuk penyaluran tahap 2 ini, sehingga nanti di tahun ajaran baru ketika tanggal pertengahan Juli itu dimulai, nah Bapak Ibu saat membutuhkan anggaran tapi BSP-nya itu sudah cair. Nah, kalau begitu kan enak tuh. Dan kita mentargetkan
paling lambat untuk penyaluran tahap 2 nanti di Oktober. Ya, jadi waktunya ini sangat strict ya. Kalau Bapak Ibu lewat ya sudah, bahasa lainnya kita wassalam lah gitu. Kalau tidak bersama-sama dengan kita dengan timeline ini ya gitu. Jadi itu penting Bapak Ibu ya. Saya ke berikutnya. Lalu apa ketentuan untuk penyaluran ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan dan menyelesaikan laporan dana BOSP tahun 2023 gitu ya. Itu tolong disiapkan, dan nanti di periode Juli dan Agustus ini kita sudah mulai akan menghitung sisa dana tuh gitu ya. Jadi yang BOSP 2023 itu yang jangan kita berikan 100, laporan Bapak Ibu 93, karena berarti nanti yang 7 itu ya kita akan kurangkan dengan hitung-hitungan untuk yang penyaluran di tahap yang kedua gitu ya. Di tahap yang kedua ini jadi ada unsur pengurangnya gitu. Nah, jadi di laporan keseluruhan 2023 itu menyangkut laporan dana BOSP reguler dan kinerja, kemudian laporan sisa dana, kemudian laporan hasil penyelesaian transaksi BPJ. Nah, di samping itu kita juga melihat kan kemarin Bapak Ibu sudah menerima penyaluran tahap 1 ya 2024. Nah, kita mempersyaratkan penggunaan minimal 50% itu sudah digunakan dari dana penyaluran tahap 1. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin menerima 100, kemudian sekarang Bapak Ibu baru menggunakan 40, berarti tahap 2-nya Bapak Ibu tidak memenuhi syarat gitu, karena di sini minimalnya adalah 50% atau 50. Nah, tapi kalau dari 100 yang kemarin kita salurkan 100 rupiah, Bapak Ibu sudah menggunakan 60 atau 70, nah berarti ketentuan itu sudah Bapak Ibu penuhi, kita bisa proses, dan nanti sisanya yang 100 lagi itu akan kita lihat apakah yang di 2023 itu ada sisa dana apa tidak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan ini tidak membingungkan bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Kata kuncinya ya laporannya disiapkan. Kalau masih bingung, kita bisa berkomunikasi di media sosial kami ya, di Instagram, di YouTube. Bapak Ibu ngikuti webinar, putar ulang lagi video ini gitu di YouTube ya. Kira itu. Slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini kondisi saat ini 99,9% satuan pendidikan telah menerima dana BOSP reguler. Nah, jadi tinggal 0,1% gitu ya. Ini yang kemarin kita sudah salurkan gitu. Jadi terima kasih. Ini angka yang sangat luar biasa ya. Ratusan ribu satpam kita gitu. Nah, kami masih nunggu sampai tanggal 25 Juni gitu ya. Ini kalau sekarang tanggal 11 ya tinggal 2 pekan ya. Tinggal 2 pekan. Kalau 2 pekan itu enggak juga ya sudah, enggak akan kita berikan gitu. Nah, maka ya tahap 2-nya juga enggak dapat dilakukan. Ya udah, berarti sekolah itu tahun ini enggak mendapatkan BOSP. Slide berikutnya. Kemudian kita akan lihat berdasarkan data Markas per 11 Juni 2024, 220.656 ya, atau 52,663% satuan pendidikan siap salur tahap 2 gelombang pertama. Ini saya ucapkan selamat buat Bapak Ibu sekalian yang sudah melengkapi. Nah, yang belum tolong disegerakan ya. Kemudian untuk BOP PAUD dan kesetaraan itu sedikit lebih rendah, tapi sudah lumayan juga, sudah 47,87% atau 99.534 satpam.
Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita lakukan webinar ini? Sekali lagi, kami mau Bapak Ibu bisa mendapatkan BOSP tahap 2 ini di awal bulan Juli ya, sehingga nanti pada saat anak-anak masuk sekolah itu sudah nggak dipusingkan lagi dengan pembelajaran yang diperlukan. Saya mau lanjut slide bagaimana perkembangan dana BOP untuk kinerja. Nah ini karena ini juga penting ya, tadi menjadi syarat juga yang kita minta laporannya gitu. Slide berikutnya Mas. Untuk BOP kinerja ini ada 51.547 satuan pendidikan tahun 2024. Berapa yang sudah kita salurkan? Ini sudah 99,8%. Jadi tinggal 80 satpam saja yang belum salur. Ini PR-nya kita yang di sebelah kanan itu dari 83 itu ada yang karena kendala rekening, ada yang satpamnya merger atau tutup, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa segera ditangani, gitu. Sayang dananya sudah ada kalau nggak disalurkan. Dan slide berikutnya, bagaimana penilaian kriteria teknis dan BOP PAUD kinerja, BOS kinerja dan kesetaraan. Ini untuk sekolah penggerak, ini adalah ketentuan di dalam juknis kita. Untuk BOP PAUD kinerja sekolah penggerak, ini PAUD yang sudah terpilih untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Satu, penerima BOP PAUD reguler, dan kemudian yang kedua ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Ini yang di tahun 2024 ini berarti PSP Angkatan 1. Nah, kemudian untuk BOS kinerja, ini ada kinerja sekolah penggerak. Ini adalah tentu dia penerima BOS reguler karena ini persyaratan untuk di semuanya. Kemudian yang kedua ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Ya. Jadi ada PSP Angkatan 2, ada PSP Angkatan 3. Kemudian kalau yang Angkatan 1 kan sudah menyelesaikan. Kemudian kinerja sekolah berprestasi, ini persyaratannya adalah memiliki prestasi minimal tingkat provinsi pada ajang talenta tahun 2022. Jadi catatlah ya, buat rekor-rekor provinsi prestasi yang bagus, kemudian ini bisa dibantu disalurkan. Kemudian kinerja kemajuan terbaik. Ini yang mencatatkan prestasi yang sangat luar biasa dari kenaikan hasil asesmen nasionalnya, gitu. Dan di situ termasuk 15% satuan pendidikan yang memiliki kinerja terbaik dari satuan pendidikan yang melaksanakan AN. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir untuk BOP kesetaraan kemajuan terbaik, ini yang penerimanya adalah dari program-program kesetaraan, gitu ya, dari PKPM. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut di slide berikutnya. Nah, kemudian pemanfaatan dana BOSP kinerja itu untuk apa saja? Ini bagi Bapak Ibu yang menerima BOSP kinerja sekolah penggerak, ini dapat digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia. Di antaranya adalah pembiayaan kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk menguatkan kompetensi, kapasitas, dan kemampuan dari SDM kita, ya, guru, kepala sekolah, kemudian tenaga kependidikan yang lainnya. Kemudian untuk pembelajaran dengan paradigma baru, kita tahu untuk implementasi proyek itu tidak bisa dipungkiri membutuhkan dukungan penganggaran, sehingga itu juga bisa dipakai untuk melaksanakan program digitalisasi sekolah, berlangganan internet, kemudian untuk listrik dan sebagainya. Kemudian untuk melaksanakan perencanaan berbasis data. Nah, sedangkan untuk kinerja
sekolah prestasi ini sesuai dengan namanya, ini adalah untuk pengembangan talenta, ya, diantaranya melakukan assessment dan pemetaan, melakukan pelatihan dan pengembangan talenta, mengirim lomba, pengembangan manajemen dan ekosistem, bahkan untuk pembinaan dan pengembangan prestasi. Dan kemudian untuk berkemajuan terbaik, sekali lagi ini untuk sekolah-sekolah yang menunjukkan peningkatan yang luar biasa dari skor AN-nya. Ini difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berfokus pada murid tadi, pembelajaran berbasis masalah dan sebagainya. Nah, kemudian perencanaan berbasis data, bagaimana hasil assessment nasional itu, rapor pendidikan itu bisa digunakan untuk melakukan perencanaan. Slide berikutnya, Mas. Iya. Silakan dilanjut slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini dua slide kami yang terakhir, bahwa dalam pengelolaan BOSP baik reguler maupun kinerja, ini prinsip-prinsip yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, fleksibel, ya kan, menggunakan perencanaan berbasis data. Bapak Ibu yang tahu apa kebutuhan di lapangan, maka kelolalah dana itu sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Ada yang mungkin untuk perangkat ajarnya butuh dukungan lebih banyak, ada yang mungkin untuk listrik, untuk yang lain-lain silakan. Ini fleksibilitas sudah dibolehkan. Kemudian tetap efektif, ini harus dipikirkan yang berdampak. Bapak Ibu bukan hanya berpikir yang penting dananya habis, tidak, tapi harus berdampak kuat untuk kemajuan pendidikan yang kita lakukan ini. Kemudian efisien, kalau bisa murah kenapa harus biaya mahal, kalau bisa ada yang harga lebih sedikit, kenapa mesti harus mengambil barang yang dengan harga yang lebih tinggi misalkan. Ya, cari harga yang lebih kompatibel, yang barangnya bagus, ya, tapi harganya rendah. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dengan gratis, kenapa mesti harus bayar? Nah, itu juga penting juga untuk dipertimbangkan. Kemudian akuntabel, ini adalah uang negara, semuanya harus tercatat dengan rapi, harus bisa di audit, gitu. Dan Bapak Ibu sudah disiapkan SIP-lah, nah, untuk membantu Bapak Ibu lebih mudah dalam mengelola anggaran. Dan kemudian yang terakhir, transparan, nggak ada yang diumpet-umpetin, biar semua bisa dilihat, bisa mengawasi dan berikan masukan kalau memang ada yang perlu diperbaiki. Dan kita para pengelola juga tidak tergiur untuk melakukan hal-hal yang melanggar regulasi. Dan oh ya, BOSP ini juga menjadi concernnya dari KPK ya Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin kita diingatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa sekitar 30% dana BOSP ini belum dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas, objektif, transparan dan sebagainya. Jadi masih dikhawatirkan atau diduga ada penyimpangan-penyimpangan. Saya kira ini tantangan buat kita semuanya, dan sampai kita sudah bekerja dengan baik, lalu ujung-ujungnya kita harus berurusan dengan hukum. Saya kira itu. Slide berikutnya mungkin sudah habis ya, coba. Nah, ini pesan moralnya, pesan buat Bapak Ibu sekalian, penyaluran yang tepat waktu, satuan pendidikan akan lebih terbantu untuk menjalankan transformasi pendidikan yang bermutu. Pelaporan yang tepat dan rinci menjadikan penyaluran yang cepat dan pasti. Mari kita satu misi dan bersinergi, wujudkan penyaluran yang cepat dan tepat manfaat untuk peningkatan kualitas pendidikan yang lebih hebat. Terima kasih Mas Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi itu yang dapat kami paparkan. Kalau ada hal-hal yang masih belum clear, ingat media sosial kami di Instagram, di @paudasman dan di YouTube. Silahkan untuk follow dan subscribe di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
Pak Ses atas paparan yang disampaikan, sangat mencerahkan untuk kita semua ya. Ini ada beberapa hal penting yang kami catat dari paparan Bapak tadi. Yang pertama ada good news nih Pak, untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa penyaluran paling cepat akan dilaksanakan pada bulan Juli, berarti kurang lebih 2 minggu lagi ya, untuk yang BOSP tahap 2 ini. Tentunya bagi sekolah yang dinyatakan sudah memenuhi syarat penyaluran tadi. Tantangannya, di baru 50% sekolah yang dinyatakan siap salur. Ini artinya 50%-nya lagi masih berproses untuk pemenuhan persyaratan penyaluran. Jadi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, mohon diperiksa kembali laporan tahun 2023 tentang dana BOSP reguler dan kinerja, kemudian ada laporan sisa dana transaksi pengadaan barang dan jasa di Sipla, dan laporan laporan sisa dana yang telah dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan, sama laporan sisa hasil penyelesaian transaksi pengadaan barang dan jasa di Sipla. Untuk yang tahun 2024, minimal 50% satuan pendidikan telah melaporkan dana BOSP tahap 1 tahun 2024. Jadi ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekolah dan tentunya Dinas Pendidikan juga untuk segera mengecek kelengkapan di atas tadi, agar dana BOSP tahap 2 dapat cair di awal bulan Juli tanpa kendala. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ses atas pencerahannya. Bapak Ibu sekalian, kali ini kita masuk ke paparan narasumber yang kedua. Kita sapa dulu narasumber selanjutnya, Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Bapak Ustadz Zamzani, PhD. Halo, selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yusuf. Oke, baik Pak. Sudah siap Pak ya? Nampak tuh. Oke, ini sudah hadir menambah Pak viewer kita di siang hari ini sebanyak 22.000 orang. Ya, sebelum paparan, sekali lagi Bapak Ibu punya kesempatan emas untuk bertanya di acara webinar ini dengan cara menuliskan di kolom komentar YouTube. Ya, tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Pak Isyad kurang lebih 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Saya minta tolong juga nanti dipaparkan slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bu Sekjen yang tadi berkenan untuk membuka acara, Pak Pratono, Pak Sekretaris Dirjen PAUD dan Investment, tadi juga sudah menyampaikan materinya. Saya tadi materi yang paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Dan juga Bapak Ibu, para kepala sekolah, pengawas sekolah, mungkin ada dari teman-teman yang ada di UPT kita di provinsi yang ada di Indonesia, ya. Dari Dinas Pendidikan juga mungkin ada. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada kesempatan yang hari ini. Saya mungkin akan sedikit menyinggung tentang salah satu jenis bos kinerja, ya, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Pratono sebenarnya, yaitu bos kinerja bos satuan bantuan operasional satuan pendidikan kinerja berkemampuan terbaik. Jadi ini tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Pratono, ya. Mungkin lanjut langsung ke slide berikutnya. Jadi seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ses, ya, sebenarnya semua kebijakan Merdeka Belajar yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek itu pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, ya. Apapun kebijakannya itu tujuannya sama, yaitu bagaimana kita mendukung peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka mengembangkan karakter dan kompetensi murid, ya. Jadi kita sudah punya standar kompetensi lulusan yang itu menjadi acuan dari penyelenggaraan pembelajaran, ya. Standar kompetensi lulusan itu berisi 8 hal ini, ya, yaitu
penguatan karakter Pancasila ya, profil belajar Pancasila yang ada 6 hal tadi ya, iman takwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Selain itu juga menanamkan kompetensi-kompetensi dasar yang dibutuhkan agar siswa-siswa kita, murid-murid kita bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi literasi dan numerasi. Literasi ini bukan sekedar bisa baca, tapi bisa memahami bacaan secara kritis gitu ya, secara konstruktif, dan juga numerasi itu juga bukan sekedar bisa hitung-hitungan, apalagi hanya sekedar menghafal rumus, tapi mampu juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi inilah tujuan semua inisiatif dan belajar yang sedang dikembangkan oleh Kemdikbud. Slide berikutnya. Nah, agar kompetensi dan karakter murid tadi bisa tumbuh dengan baik, ya, kita perlu mendorong agar sekolah-sekolah kita itu juga berubah, berkembang, menjadi lingkungan belajar yang inklusif, yang aman, menyenangkan, dan menantang. Jadi, ini tadi juga sudah disinggung oleh Pak Pratama, inilah sekolah yang kita cita-citakan, ya, sekolah yang bisa menjadi lingkungan yang kondusif bagi murid-murid kita untuk bisa belajar baik. Nah, makanya kita punya asesmen nasional, ya, dan asesmen nasional ini kita gunakan untuk mengukur kualitas-kualitas ini, ya, apakah tujuan-tujuan tadi sudah tercapai. Jadi kita di dalam asesmen nasional yang hasilnya dilaporkan melalui rapor pendidikan, kita bisa mengetahui bagaimana kualitas hasil belajar murid. Bukan hanya hasil belajar literasi numerasi, tapi juga karakternya, ya, karena tadi tujuannya tadi adalah penguatan karakter juga, ya. Selain itu kita juga bisa mengukur kualitas lingkungan belajar yang ada di sekolah, ya. Dari kualitas pembelajarannya, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, ya, kualitas kepemimpinan kepala sekolahnya, iklim keamanannya, kebinekaan, dan iklim inklusivitas. Jadi, ini adalah indikator-indikator prioritas yang paling esensial, ya, kita masukkan di dalam rapor pendidikan. Sebenarnya banyak indikator-indikator lain, ya, tapi inilah indikator-indikator utama yang kita jadikan dasar untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dengan baik. Lanjut. Nah, dari indikator-indikator tadi, ya, kita membuat penilaian, ya, melalui berbagai indikator-indikator yang tadi saya sebutkan tadi. Kita membuat penilaian untuk memberikan penghargaan kepada satuan-satuan pendidikan yang punya kinerja baik dalam indikator-indikator yang tadi saya sebutkan. Nah, inilah yang menjadi dasar kebijakan BOS kinerja berkemajuan terbaik. Jadi BOS kinerja berkemajuan terbaik ini memberikan penghargaan kepada sekolah yang kinerjanya paling baik berdasarkan indikator-indikator rapor pendidikan yang tadi saya sebut. Nah, satuan pendidikan ini dikelompokkan lagi. Jadi ada dua hal yang kita berikan penghargaan di sini, ya. Ada dua hal. Pertama adalah capaiannya, gitu ya, capaian absolutnya.
apakah dia punya capaian terbaik dalam asesmen nasional pada tahun terakhir, ya. Dalam hal ini adalah tahun 2023. Jadi, dan yang kedua adalah kemajuannya, perubahannya, deltanya, ya. Jadi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada progres nggak dari satuan pendidikan tadi. Makanya, jadi ada capaian absolutnya dan ada progresnya. Itu semuanya kita berikan penghargaan. Tapi kita juga memberikan afirmasi pada satuan-satuan pendidikan tertentu yang karena kondisinya itu punya effort yang lebih, ya, untuk bisa bisa berprestasi, gitu ya. Makanya kita berikan juga penghargaan kepada satuan-satuan pendidikan dari kelompok yang kita sebut sebagai sosial ekonomi rendah. Jadi kelompok sosial ekonomi rendah yang punya capaian kinerja berdasarkan nilai absolut itu tinggi, dan juga punya capaian kinerja berdasarkan kemajuan pembelajarannya, ya. Jadi dari tahun sebelumnya itu juga sama-sama kita berikan penghargaan. Jadi ada 4 klaster di sini. Klaster pertama itu secara umum, artinya satuan pendidikan yang punya capaian AN terbaik, ya, di antara seluruh satuan pendidikan di setiap kabupaten kota. Dan klaster kedua adalah satuan pendidikan yang punya kemajuan, punya progres, ya, yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, ya, di antara seluruh satuan di setiap kabupaten kota. Klaster ketiga itu sama dengan klaster pertama, tapi khusus untuk satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dari sosial ekonomi bawah. Dan klaster keempat itu sama dengan klaster kedua, tapi untuk satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi. Lanjut. Nah, bagaimana kita menentukan status sosial ekonomi satuan pendidikan? Tadi kan jadi pertanyaan pentingnya itu sebenarnya mengapa kita perlu memberikan afirmasi, ya, pada satuan pendidikan dari kelompok sosial ekonomi bawah, ya. Ini harusnya pakai slide saya yang terbaru, ya, ini masih yang lama, ya. Jadi pertama kita perlu pahami dulu apa status sosial ekonomi satuan pendidikan, karena ini banyak pertanyaan, ya. Dari tahun lalu kita ada banyak pertanyaan tentang ini, jadi kita jelaskan saja dalam dalam kesempatan ini. Jadi status sosial ekonomi satuan pendidikan itu adalah posisi satuan pendidikan dalam hal akses terhadap sumber daya dan fasilitas, ya, sehingga akses itu bisa mendukung mereka melakukan proses pembelajaran secara optimal. Jadi ini definisi dari status sosial ekonomi satuan pendidikan. Nah, bagaimana menentukannya? Mohon maaf, Pak, bisa saya yang share screen aja. Ini masih yang lama ini. Ini yang share screen ya, Pak. Siapa? Bisa pakai link yang saya share nggak? Biar lebih link terakhir yang saya ini. Kalau enggak saya yang share screen nggak apa. Saya yang share screen aja, ya. Kalau di ini, ya, di
Jadi bagaimana menentukan status sosial ekonomi satuan pendidikan ya. Dari status sosial ekonomi kan sudah saya jelaskan, yaitu posisi satuan pendidikan dalam hal akses terhadap sumber daya dan fasilitas ya, proses pendidikan. Nah, bagaimana kita menentukannya? Kita punya datanya ya di rapor pendidikan ya, tentang status sosial ekonomi ini, dan data ini adalah gabungan dari dua indikator. Yang pertama, indikator mengenai kondisi akses satuan pendidikan terhadap fasilitas transportasi, komunikasi, listrik, dan kebutuhan lain. Ya. Namanya indeks akses satuan pendidikan. Yang kedua, kita punya data dari asesmen nasional tentang kondisi ekonomi murid. Ya. Kondisi ekonomi murid ini mencakup pendidikan orang tua, fasilitas belajar di rumah, ya, kepemilikan buku, dan kepemilikan barang tersier ya, untuk melihat apakah kondisi rumah tangga dari siswa itu baik atau kurang. Kepemilikan barang tersier itu seperti seperti mungkin televisi, komputer gitu ya, gawai yang lain, HP gitu. Jadi itu indikator-indikator yang kita gunakan untuk melihat kondisi ekonomi murid. Jadi status ekonomi satuan pendidikan ini mencakup status satuan pendidikan sendiri ya, maupun murid yang dilayani oleh satuan pendidikan. Nah, itu kita buat indeks, namanya indeks sosial ekonomi sekolah atau satuan pendidikan, dan dari indeks inilah kita bisa menentukan mana kelompok-kelompok sosial ekonomi yang tinggi, yang menengah, dan yang bawah. Nah, yang diberikan bos kinerja ini adalah mereka yang berada di indeks yang di bawah, gitu ya, level paling bawah. Nah, kenapa kita perlu memberikan afirmasi berdasarkan status sosial ekonomi ini? Kan? Ya karena seperti yang tadi saya sampaikan, satuan pendidikan dengan sumber daya yang terbatas itu upayanya pasti lebih besar untuk bisa meningkatkan kualitasnya dibandingkan satuan pendidikan yang punya sumber daya yang lebih besar, gitu ya. Sehingga sekolah-sekolah seperti ini perlu kita berikan afirmasi agar mereka bisa termotivasi lagi ya dengan keterbatasannya untuk bisa tetap berprestasi. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Jess ya, penerima Boskin Berkemajuan Terbaik ini adalah 15% satuan pendidikan yang kita seleksi dari seluruh populasi yang memenuhi kriteria, gitu ya. Kriterianya apa? Pertama, dia penerima dana BOS reguler ya, saja ya, karena ini adalah on top of di atas tambahan terhadap dana BOS reguler yang diterima. Dan yang kedua, sekolah-sekolah ini mengikuti AN ya, tapi bukan hanya mengikuti AN, tingkat partisipasinya juga harus memadai, minimal 85% dari total target peserta. Jadi misalnya sekolah-sekolah kan sudah ditetapkan itu berjenjang ya, misalnya SD itu 30 siswa misalnya siswanya ya, yang AN, SMP, SMA, SMK itu 40. Jadi kalau partisipasinya tidak mencapai 80% minimal dari target peserta tadi, ya, kita nggak ikutkan dalam seleksi ya, dalam penghitungan. Jadi ikut AN dan partisipannya memadai. Dan yang ketiga, tentu saja tidak termasuk staten yang sudah menerima
poskin yang lain ya, yaitu PSP atau satuan pendidikan yang sudah ikut program SMK Pusat Keunggulan yang sudah ada insentifnya juga, dan juga satuan pendidikan yang menerima bantuan bos sekolah berprestasi. Nah, tadi juga sudah disampaikan mengapa kita memberikan poskin berkemampuan terbaik ini, yaitu untuk mendukung upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan agar kita bisa menciptakan atau mewujudkan lulusan yang kompeten dan berkarakter. Hanya dana bantuan yang diberikan melalui poskin ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran ya, paradigma pembelajaran berpusat pada murid. Juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan berbasis data atau kegiatan lain yang relevan dengan upaya peningkatan kualitas. Nah, saya kira itu sedikit gambaran tentang poskin sekolah berkemampuan terbaik. Nah, agar Bapak Ibu sekalian, sekolah-sekolah kita terus meningkatkan kualitas pendidikannya, kami akan lagi agar tetap terus berpartisipasi dalam asesmen nasional dengan kejujuran dan integritas. Lalu kalau sudah ikut AN, lihat hasilnya yang dilaporkan melalui rapor pendidikan. Dari hasil itu silakan melakukan refleksi, melakukan analisis untuk menemukan apa potensi dan akar masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah ketemu akar masalahnya, segera susun langkah-langkah pembenahan yang terukur. Di rapor pendidikan kita sudah memberikan berbagai macam rekomendasi ya dari hasil analisis. Tapi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan analisis sendiri dan menyusun langkah-langkah pembenahan yang relevan dengan kondisi masing-masing. Nah, langkah-langkah pembenahan ini yang nanti bisa kita gunakan untuk ciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Ya, langkah-langkah pembenahan ini orientasinya adalah ini ya, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif, sehingga lulusan murid yang kompeten dan berkarakter itu bisa terwujud. Itu jadi silakan kalau ingin tahu lebih jauh tentang rapor pendidikan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang rapor pendidikan, silakan di pusat bantuan rapor pendidikan yang alamatnya tertera di bawah ini. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena tadi Pak Ses juga mengingatkan untuk mengikuti sosial media dan kanal komunikasi dari Dirjen Paudasmen. Kami juga punya kanal komunikasi, silakan diikuti juga di Instagram PSKP, ya, pskp.yang. Kalau ingin tahu lebih jauh tentang produk-produk PSKP juga bisa mengunduh di website kami di pskp.yang.id. Saya kira itu Mas Yusuf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.